Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis Bunda Irma beserta seluruh keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru-guru, para asatizat, ada guru saya Ibunda Ustazah Hajah Titin, kita doakan ya mudah-mudahan beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para asatizat, para guru-guru semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu banyak para guru-guru tanpa mengurangi rasa hormat cinta saya kepada para guru-guru. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru, para pimpinan majelis, para ustadzat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kabarnya, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Yang di belakang dalam hatinya bilang, biasanya lihatnya di TV, sekarang di TV lagi, gitu ya. Tapi kan alhamdulillah nanti kita bisa bermuajahah, bisa bermusafahah. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Al-Ikhlas, yayasan atau majelis Al-Ikhlas yang mengajak saya bersilaturahim dengan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat tahun baru. Bu, selamat tahun baru 1445 Hijriah. Kalau tahun baru umurnya nambah atau berkurang? Angkanya sih nambah, yang tadi 17 jadi 18, yang tadi 50 jadi 51. Angkanya nambah, tapi kelihatan yang hadir di sini makin tahun makin awet muda kayaknya. Ibu-ibu paling seneng kalau dibilangin awet muda, masa sih, langsung dilihat ya. Angkanya memang bertambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Oleh karena itu kita harus maknai, ya, kita harus memaknai, kita harus melihat apa sih yang bisa kita lakukan di pergantian tahun ini. Jadi rasanya ini hari pertama, kajian saya pertama, majelis saya pertama di majelis ini, majelis Taklim Al-Ikhlas. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal. Juga saya ingin mengucapkan selamat milad. Ya, selamat milad untuk Majelis Al-Ikhlas atau Yayasan Al-Ikhlas yang kedua tahun. Ya, hari ini kita harus bergembira, kita harus berbahagia. Kenapa? Karena acaranya adalah acara tasyakur. Kelihatan tendanya, ada balon-balonnya. Ya, tuh kan, Masya Allah. Kita tuh kalau datang ke satu acara itu pasti akan terbawa suasana. Kalau kita datang bertakziah, maka yang tadinya senang di luar tempat gitu ya, tapi ketika kita takziah kita berempati, kita jadi ikut sedih ya. Kalau misalnya kita lagi datang ke acara 7 bulanan atau 4 bulanan, biasanya akan terbawa tuh sama kehidupan sendiri. Aduh, seneng banget deh ngeliat orang lagi hamil, pulang-pulang bilang pengen hamil. Kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan yang belum hamil, hamil.
Yang belum punya anak cepat punya anak. Nenek-nenek pada ngamin kok itu ya. Ya, kalau kita datang ke walimatul arus, acara pernikahan, resepsi pernikahan, ya mungkin udah lama nggak digandeng sama suami, tiba-tiba pas mau salaman naik ke pelaminan main gandeng-gandengan. Pengantin lama tuh main gandeng-gandengan ketika di atas pelaminan. Ya, apakah memang ingin meningkatkan keharmonisan atau memang takut pada jatuh jadi main pegang-pegangan? Tapi ala kulli hal kita pasti akan terbawa dengan suasana. Hari ini kita berbahagia, kita bertasyakur. Al-Ikhlas sudah berjalan 2 tahun, mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang bertasyakur, kalau bicara tentang kita menyampaikan kenikmatan, itu memang diperintahkan oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka atas nikmat Tuhanmu maka tampakkanlah. Jadi kalau kita punya nikmat, kita punya kebahagiaan, boleh kita sampaikan kepada orang lain, asalkan niatnya tidak untuk membanggakan diri, akhirnya punya sifat sombong. Tapi insya Allah ketika kita punya kelebihan, inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kelihatan bentuk syukurnya, pertama baca Quran, baca maulid, ada kajian, kumpul guru-guru. Inilah rasa bersyukur atau bentuk tasyakur yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya nikmat, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini hari yang sangat spesial, hari pertama tahun baru Hijriyah, kemudian yang kedua Milad Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hari ini semua yang hadir di sini girang, gembira, bahagia, insya Allah sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Happy Muharram, temanya aja Happy Muharram. Kita harus happy, Bu, Ibu. Sekarang tanggal 1 bulan Muharram. Amalan yang harus dilakukan oleh para ulama menyampaikan kepada kita bahwasannya kalau memang kita masuk ke dalam tahun baru maka harus ada perubahan. Orang banyak mengambil kalimat perubahan dengan kalimat hijrah, betul ya? Udah hijrah tuh dia, tadinya kerudungnya pendek sekarang panjang. Udah hijrah tuh dia dari Kampung Melayu ke Bekasi, itu hijrah juga, karena hijrah itu berpindah, tapi berpindahnya dari tempat yang mungkin belum baik menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tapi kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah fisik setelah Fathu Makkah. Ibu tahu kan ya kisah akbarnya, kisah besarnya Fathu Makkah, ketika kaum muslim mendapatkan kemenangan yang sangat dahsyat. Baginda Rasul kembali ke kota Mekah dengan mengalami sebuah kemenangan yang sangat banyak. Banyak kaum muslim yang kaum kafir yang masuk muslim pun, kaum kafir ketika itu nggak punya daya upaya. Kenapa? Karena pasukan dari baginda Rasulullah SAW yang kembali pulang kampung itu dalam keadaan yang happy dan juga jumlahnya besar. Kaum kafir nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu Fathu Makkah. Jadi kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, yang namanya hijrah pindah tempat itu nggak ada lagi setelah Fathu Makkah. Jadi kita memaknai yang disebutkan oleh para ulama, hijrahlah kalian, bukan hijrah pindah tempat. Bu, kalau disuruh pindah tempat kayaknya repot banget Ibu ya. Orang menteng dalam pindah ke menteng atas, tahun depan harus pindah lagi karena pergantian tahun. Menteng atas pindah ke Kampung Pulo, Kampung Pulo pindah lagi tahun depan ke Bekasi, orang Bekasi pindah lagi ke Depok. Nah, repot apa enggak? Repot. Tapi bukan itu maksudnya, karena yang namanya berpindah tempat, berpindah fisik itu tidak ada sekarang. Tapi kata Nabi, akan tetapi yang disebut hijrah yang harus kita maknai yaitu yang pertama ijtihad atau jihad. Jihadun wa niyatun, nih yang harus kita maknai pada hari ini. Udah nggak ada lagi hijrah pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, karena itu terjadi sebelum Fathu Makkah. Tapi yang disebut hijrah adalah hijrah batin, hijrah dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama jihadun wa niyatun,
jihad dan niat. Bu, jihad. Apa nih jihad? Sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh? Beneran. Apaan beneran? Enggak berpaling. Tuh, makanya temanya cocok nih. Dengan semangat tahun baru Muharram, kita tingkatkan gairah dalam beribadah menuju ridho Allah. Karena yang namanya hijrah itu bukan saja hijrah fisik dari sini ke sana, tapi hijrah batin di mana kita harus jihadun. Kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan amal-amal ibadah. Insya Allah. Bu, kalau malam pada bangun apa enggak? Jam berapa? Jam 2, keren. Alhamdulillah. Ngapain jam 2 bangun? Kamar mandi. Yang belakang girang banget.